Halo, assalamualaikum, Mas Jiweng. Waalaikumsalam, Mas Ya, Budi. apa kabar Mas Jiweng? Alhamdulillah ya, untuk sementara ini baik-baik saja. Lama tak berjumpa di konten YouTube Jiweng Farm. Alasannya kenapa ya Mas ya? Kok lama banget tidak ngonten, tidak upload video lah istilahnya. Untuk sementara ini ya, kemarin tuh lagi yang namanya musim panen, Lur. Musim panen sampai musim tanam selesai itu sekitaran 2 bulan. Jadi untuk itu saya berhenti ngonten dulu. Maksudnya biar saya nggak kecapean lah. Oh gitu ya. Nah sekarang gimana Mas? Ini kegiatannya setelah panen ini apa aja Mas di rumah Mas? Untuk kegiatan ya, saya ada beberapa yang kemarin-kemarin sempat tertunda ya. Contohnya kayak COD, terus perawatan pakan. Jadi perawatan pakan itu untuk semua ayam, entok, lele, sama kambing itu di awal mulai panen sampai akhir musim tanam itu saya udah mulai persiapan, dan ini udah mulai persiapan lagi. Nah itu persiapannya apa aja Mas biasanya Mas? Untuk persiapan ya, saya kalau untuk ayam kan udah jelas, udah ada persiapan dari kemarin-kemarin, dari tahun ke tahun udah ada. Nah ini persiapan ini saya itu untuk hewan kambingnya. Ini kan selama 2 bulan ini rumput itu saya panen terus. Jadi saya nggak sempet nyari rumput di alam ya. Jadi ngandalin yang saya tanam itu. Dan ini mulai perawatan lagi, udah waktunya. Waktunya itu merawat rumput itu pakan ya? Ya, merawat bang pakan. Karena bentar lagi ya, sekitaran 2 bulan lagi itu udah mulai panen lagi. Jadi ya bersihin rumput liarnya, kita siram, kasih pupuk kandang. Ya udah perawatan pokoknya. Ya. Jadi kan ngomong-ngomong ini kan di tempat kita kan sudah beberapa periode belum turun hujan ya Mas. Nah itu gimana Mas cara ambil airnya itu maksudnya? Kalau untuk air ya, kalau untuk di daerah saya, di daerah Ngawi sini, para petani sini menggunakan submersible ya, atau pompa dalam. Enggak kayak di tempat lain ya. Kalau di tempat lain tuh kayak submersible itu harus ada izinnya ya. Enggak, pokoknya kalau orang-orang itu enggak semua daerah tuh bisa pakai submersible. Kalau di tempat saya submersible itu masih banyak, dan alhamdulillah ya untuk air itu masih bisa terpenuhi lah. Ya. Untuk merawat, nah selanjutnya untuk perawatan rumputnya itu bagaimana Mas? Untuk perawatan rumput ya, saya nggak mau aneh-aneh, yang jelas pakai pupuk kandang. Kalau untuk pupuk urea saya pakai kimia ya, kimia juga pakai, tapi saya pakainya urea itu paling 8 bulan ya, hampir 2 musim itu paling cuma 1 karung. Yang saya banyakin di pupuk komposnya. Nah itu paling cepat itu siap panen rumputnya itu berapa bulan Mas kira-kira Mas? Kalau untuk pakcong itu nggak perlu lama-lama ya. Kalau pakcong itu untuk perawatannya mudah, dan dia itu kalau nutrisinya tercukupi itu paling 20 hari itu udah panen, nggak kayak rumput-rumput lain ya. Berarti belum ada sebulan dah, belum ada. Tinggi-tinggi ya Mas. Makanya ini padinya itu udah umur 40 hari lah, rumputnya itu udah panen 2 kali, berarti kan sekitaran 20 lah, 20 harian. 20 harian sekitar 2 minggu lebih atau 3 minggu kurang. Iya itu kalau bisa pupuk kandangnya banyakin lah. Makanya dia nyerapnya nutrisi itu banyak kalau untuk pakcong. Nah itu pupuk kandang itu dari apa aja Mas? Ya kalau untuk pupuk kandang tempat saya kan mainnya simbiosis ya. Jadi ada kotoran ayam, kotoran entok, kotoran kambing. Di tempat saya itu pokoknya 1 minggu tuh bisa 1 karung. 1 karung gede. Nah sekarang ini
Mas Jiweng ini dalam posisi apa ini ya? Beratnya kemarau ini kesulitan enggak untuk mencari pakan ternak? Alhamdulillah ya, kalau untuk pakan unggas itu melimpah di tempat saya, kayak keong. Itu kan banyak kali-kali yang kering ya. Terus kayak tikus itu masih banyak buat pakan unggas. Kalau untuk kambing, alhamdulillahnya itu nggak ribet. Gimana Mas? Ya itu tadi, saya udah punya bank pakan sendiri. Pakan itu ya. Dan setiap ada longgar, ada waktu, pasti saya sempatkan di perawatan. Perawatan itu. Ini kambingnya berapa Mas jumlahnya? Untuk kambing ya kita ada 9 ekor. Kemarin ada 10, tapi dijual buat beli motor. Siap. Akhirnya tinggal 9, tapi ya alhamdulillah. Ini yang 2 indukan udah mulai hamil lagi. Hamil lagi. Semoga selamat semua ya Mas. Ya alhamdulillah. Ya namanya juga peternak desa ya. Saya nggak mau ambil resiko. Maksudnya ambil resiko itu dalam jumlah besar gitu ya, populasi besar gitu. Saya mainnya itu dari 1 indukan. Oh gitu. Sampai sekarang. Ini saya mau curhat juga Mas soal ayam saya. Kemarin kan ayam saya ada yang kering itu, ada yang gering-gerian itu, tipsnya bagaimana Mas? Untuk tip ya, tipnya kayak kemarin di video-videonya kayaknya sudah ya. Iya, sudah ada. Itu tinggal untuk main suntik aja sama nutrisi udah cukup. Oh iya ya. Saya yang itu belum nonton videonya. Kita nanti sama netizen nonton lagi ya videonya ya, biar nggak lupa. Nah ini untuk entoknya bagaimana Mas? Apa sudah bertelurkah atau? Untuk entok ini udah ada anakan ya. Kemarin sudah dipesan orang, ini ada 20 ekor. Oh, udah, iya, anakannya. Ya seperti biasa, saya postingnya itu pasti di 12.000. Paling ada yang nawar 10.000 gitu kan. Nah, baru saya kasihkan. Nanti ada ntar videonya tak kasih. Ya, kalau misalnya saya nempel juga boleh Mas? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Apa? Karena saya kan peternak makannya banyak Mas. Ayo, kalau entok ya emang makannya banyak. Iya, nutrisi tadi. Itu apa Mas? Makanya apa, harus pakai bekatul atau gimana? Kalau untuk bekatul jangan ya. Ya satu, dia itu terlalu halus, jadi dia pencernaannya itu terlalu cepat. Kalau untuk unggas itu diusahakan yang keras lah, kayak jagung, kayak gabah gitu. Kan lebih murah daripada kayak konsentrat apa buru-buru pedaging gitu ya. Oh iya. Jadi seperti itu Mas. Ya. Ya kalau pakan beli terus ya kasihan. Nah ini saya kan punya kambing Mas. Kambing ini yang besar itu udah punya anak 1. Nah anak 1 yang ini ibaratnya dorol Mas. Ini sudah lebih dari 4 bulan. 4 bulan ya. Nah, 4 bulan. Nah ini kayaknya belum minta kawin ya. Maksudnya ciri-cirinya kalau betina kambing betina minta kawin itu gimana Mas? Minta kawin. Kalau untuk kambing ya diusahakan tuh ya kalau bisa tuh umur 1 tahun, jangan di 4 bulan. Oh gitu. Ya kalau paling cepat itu di 8 bulan ya, tapi kalau bisa ya jangan. Karena kalau di 8 bulan tuh biasanya tuh dia kalau udah birahi, udah hamil gitu ya, dia tuh pertumbuhannya tuh kurang. Jadi dia fokus nutrisinya itu ke anaknya. Jadi kalau bisa itu 1 tahun lah. 1 tahun malah. Ya. Nah idealnya seperti itu. Ya. Tapi kalau pengen cepet ya 8 bulan tadi juga nggak apa-apa sih. 8 bulan. Nah itu ciri-cirinya kambing birahi itu gimana Mas? Apa mbek-mbek terus apa gimana? Nggak jelas atau gimana? Kalau untuk indukan kayaknya udah nggak asing lagi ya. Dia itu pasti teriak-teriak mbek-mbek terus gitu kan. Selama 24 jam biasanya nggak mau berhenti. Tapi kalau untuk yang diri atau doro gitu ya, yang masih awalan itu biasanya agak lama, agak susah. Dia harus dirangsang dulu pakai pejantan. Oh gitu. Kalau
ekornya Kopatiapit itu apakah termasuk ciri-ciri Mas? Ya itu termasuk ciri-ciri. Oh iya, iya. Tapi kalau bisa ya punya pejantan sendiri, pejantannya diikat, habis itu betinanya itu diliarkan. Jadi nanti pejantannya itu merangsang birahi sendiri, jadi lebih cepat lah untuk bereproduksi daripada kalau di tempat saya di kampung-kampung gini mbek-mbek dulu baru dicarikan pejantan. Nah itu lama, kelamaan. Kalau di tempat saya itu umur 2 bulan sampai 3 bulan itu sudah mulai saya dekatkan ke pejantan. Begitu. Jadi kalau ini kan punya saya 4 bulan lebih ya. Itu gimana Mas solusinya Mas? Ya solusinya ya sabar dulu lah, buat ganti-ganti indukan. Oh kayak gitu. Ya. Apa harus dicarikan dulu pejantannya atau gimana enggak? Ya kalau untuk indukannya ya harus carikan pejantan ya. Makanya di tempat saya itu yang saya katakan tadi 3 bulan tuh anakannya tuh indukannya itu udah mulai hamil lagi. Jadi kalau untuk kambing kelas-kelas Jawa Randu itu di tempat saya, di kandang saya itu setahun itu 2 kali beranaknya. Tapi kalau di tempat saya nggak pernah ini ya, nggak pernah jual indukan saya ya. Saya tuh pasti jualnya itu dianakan. Kalau di tempat saya kan namanya pejantan itu ya itu sama bakalan tuh lebih mahalan. Bakalan itu lebih mahal kalau di tempat saya. Enggak tempat saya sih, hampir di semua wilayah ya. Bakalan alasannya apa Mas? Ya kalau untuk bakalan ya dia tuh bisa untuk persiapan hari raya kurban berikutnya. Tapi kalau untuk poelan ya, kalau untuk pejantan itu paling kalau hari raya Idul Adha itu nggak bisa keluar atau nggak laku dah, itu di hari-hari lain itu harganya pasti turun. Oh gitu. Terus yang peminatnya itu sedikit, nggak kayak bakalan ya. Kalau bakalan itu udah masih kecil aja udah ditawar orang, udah dicari-cari orang buat persiapan. Siap. Nah kalau apa ya? Kalau yang pejantan itu tandanya kalau siap kawin itu berapa bulan? Kalau pejantan saya biasanya itu 8 bulan ya, sama kayaknya. 8 bulan ya? 8 bulan, tapi kalau bisa ya. Tapi kalau di kandang saya nggak ngaruh sih ya. Kalau umur pejantan tuh katanya harus cari kandang tua gitu kan. Kayaknya nggak pengaruh di tempat saya loh. Itu pastinya beli maksudnya beli yang bakalan itu ya jangan dewasa lah, pokoknya bisa kawin bisa macet gitu ya. Saya beli di harga 18 19 gitu. Dan nanti setelah indukannya udah mulai hamil semua, nah kita jual lagi, kita cari aja untung 200 lah, 100.000 nggak apa-apa, yang penting omset kita itu diindukan. Oh, seperti itu. Jadi ya itu ibarat investasi alami ya Mas. Ya, makanya kalau nggak punya pejantan sendiri itu repot pokoknya. Yang dianugerahkan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Harus punya pejantan pokoknya. Makanya kalau pejantan tuh udah birahi, udah repot pokoknya. Contohnya gimana Mas? Ya kalau untuk kambing pasti kan bau kan, dia kan kayak teritori gitu ya, punya daerah kekuasaan. Jadi kayak pejantan itu pasti kencingnya itu kemana-mana, ada yang ke tembok, ada yang ke dinding-dinding gitu kan, ke kandang-kandang gitu. Oh iya. Teritori dia, punya daerah kekuasaan. Jadi beda dengan yang betina itu ya. Kalau jantan itu baunya lebih hot lah, nggak enak sama tetangga pokoknya. Saya mau tanya lagi Mas. Nah, ini tips agar kandang kita kan biasanya kalau kambing Jawa kan identik dengan bau-bauan ya, kalau pesing lah ibaratnya. Nah itu kalau apa ya,
tipsnya agar tidak pesing itu gimana Mas? Itu tergantung ya, kambing jantan atau betina. Tapi kalau untuk kambing jantan yang udah tua gitu ya, dia emang nggak bisa dihilangkan baunya itu. Tapi kalau untuk betina ya simple lah, cukup diangin-anginkan aja. Yang penting kandangnya terbuka, itu nggak terlalu, Bro. Nggak kayak sapi ya. Ya maaf ini, yang lain aja. Saya nggak mau menjatuhkan yang lain. Ya, ya pokoknya intinya gitulah, kandangnya itu terbuka. Ya berbeda dengan hewan-hewan lainnya mungkin ya. Terbuka, kalau bisa ya jauh lah dari pemukiman. Ibarat dekat pemukiman ya jangan pelihara banyak lah. Kita toleransi juga sama tetangga-tetangga. Oke. Nah itu kan Mas Jiwa kan kenal beberapa apa ya teman-teman yang penjual obat. Nah itu apakah untuk menghilangkan pesingnya itu ada obatnya Mas? Kalau itu ada ya namanya, kalau kemarin-kemarin orang bilang itu kayak ya kayak Starbio gitu kan. Tapi kalau kata saya itu nggak ngaruh sih, nyatanya tempat saya juga nggak bau. Oh gitu ya. Biasanya kalau terlalu lembab kayak di musim-musim penghujan itu biasanya dikasih ini sekam. Kalau nggak sekam kayak itu apaan? Itu kayak gilingan padi itu ya. Gilingan padi yang limbahnya itu loh. Itu sekam. Kalau nggak dikasih yang namanya kayak abu gosok itu ya, abu dari pembakaran gitu. Pembakaran padi gitu. Ya pokoknya semua abu lah dari limbah-limbah pembakaran, ya itu ditaburkan ke bawah kandang. Jadi kayak urinnya itu ya, itu ya bisa di inilah tertutupi. Iya, satu tertutupi, yang keduanya cepat kering lah. Cepat kering. Kan penyebab bau itu ya itu tadi lembab. Oh, jadi seperti itu tipsnya ya. Ini tip alami. Lembab terus amoniaknya naik sampai kehirup sama kambing. Biasanya itu susah untuk gemuk. Nah, ini saya tanya Mas, ini untuk kepentingan apa ya? Promosi teman-teman jual obat itu loh, obat kambing. Nah, itu namanya apa aja yang Mas Jiwang tahu agar kambing itu baunya berbeda lah gitu. Tadi apa? Starbio terus apa? Nah, kalau itu kayaknya tergantung makannya ya. Biasanya itu kayak dikasih kayak pete Cina gitu ya, kayak lamtoro itu kan memang beda baunya. Tapi kalau cuma rumput ya insya Allah kayaknya nggak terlalu bau lah. Oh, jadi seperti itu Mas ya. Pokoknya yang makanan yang baunya itu nyengat, biasanya itu pengaruhnya tetap di urin. Oh ya. Kayak apa itu Mbak Kambingnya dulu pernah juga makanan ini gulai rambanan itu loh Mas. Nah, rambanan godong lam toro. Nah itu ya baunya ya juga pesing-pesingnya lam. Gak bau pete gitu. Iya emang agak beda. Makanya saya kan nggak, ya pernah tak kasih rambanan itu, tapi jarang. Saya pilih di rumput. Masanya kalau untuk rumput pacong kemarin ya itu nutrisinya tinggi. Sampai lihat aja kayak di Google, kayak di situs-situs internet gitu ya. Kalian carilah berapa persen proteinnya. Pasti dia tertinggi di antara rumput-rumput yang lain. Oh ya. Oke, Mas Jiwang wawancara pada malam hari ini. Terima kasih banyak tentang ilmunya. Semoga kedepannya kita bisa lebih baik lagi ya. Dan memberi inovasi-inovasi yang tentunya yang sudah kami alami ya Mas ya, sesuai pengalaman Mas ya. Sesuai pengalaman. Kita di sini bukan termasuk menggurui atau bukan, tapi ini sesuai fakta dan pengalaman. Jadi ya bisa jangan sampai apa ya iri-iringan atau tinggi-tinggian. Nah ibaratnya itu tinggi-tinggian itu yang bahaya, merusak persaudaraan tuh di situ. Sama merusak kesehatan. Kena liver nanti, penyakit hati.
Oke Mas Iweng, terima kasih banyak atas pengalamannya dalam beternak. Dan semoga bisa berkonten lebih Amin. banyak lagi ya, Amin. untuk kita sebagai netizen untuk mencari tahu tentang apa itu sebelum melakukan langkah ternak berikutnya. Kita kan sudah tahu dari orang yang sudah mengalami itu ya. Terima kasih banyak Frank. Ya, sama-sama. Oke penonton, itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.